Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataanku menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadamu. Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat seolah-olah ini adalah penutupan khotbah dari khotbah Tuhan mengenai roti hidup. Di sana diungkapkan perkataan itu keras dan banyak orang yang mengundurkan diri. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, kita mencoba untuk memeriksa diri kita masing-masing. Kalau kita mendengarkan sabda Tuhan yang keras, seolah-olah sampai kepada Tuhan itu akan menghukum mereka yang berdosa, mereka yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita pikirkan? Kita seringkali juga berpikir bahwa Tuhan itu ternyata maha penghukum. Tuhan itu menjadi pemarah. Tuhan itu digambarkan yang membalas dengan keras. Lalu orang mulai takut. Tetapi sedikit orang yang merasa bersyukur karena Tuhan mengingatkan. Sedikit orang yang merasa dibantu untuk istilahnya kembali ke jalan Tuhan. Karena yang dia cari ternyata kalau dia mencari Tuhan adalah sesuatu yang menghibur dia, sesuatu yang membuat dia merasa nyaman. Padahal Tuhan sendiri sebetulnya menginginkan memang istilahnya orang itu bisa nyaman kalau dia mempunyai beban berat. Tetapi kalau orang itu sudah melakukan dosa, bukan membuat orang itu nyaman di jalan dosa itu, tetapi justru Tuhan mau untuk mengembalikan orang itu keluar dari kenyamanannya, dan orang berjuang untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan sebetulnya dengan sabda Tuhan mengenai roti hidup, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan sendiri. Tapi Tuhan selalu mendampingi. Tuhan selalu mau memberikan sesuatu kekuatan kepada kita bahwa jangan takut. Orang harus berani melakukan. Dan berani melakukan itu berarti tanda bahwa kita harus bersikap, bukan diam. Karena diam karena ketakutan, justru di sana kita sendiri tidak akan mengalami perubahan hidup yang nyata. Kalau Tuhan sudah berkarya, Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Pengalaman itu dialami oleh Katarina dari Siena. Walaupun seolah-olah dia tidak mempunyai usaha manusiawi, tidak belajar. Namun kalau Tuhan sudah memanggil, maka terjadilah. Dengan keberaniannya dia menuliskan surat kepada paus, kepada para uskup yang lain demi kesatuan gereja. Dia mampu melakukan itu. Dia tidak diam.
Dia menginginkan gereja yang bersatu di dalam mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia juga tidak suka dengan orang yang menggunakan gereja demi kekuasaan, demi mencari kenikmatan. Tapi dia berani untuk menyatakan bahwa gereja adalah jalan menuju kepada keselamatan, yakni kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan gereja harus mampu untuk melakukan apa yang menjadi tugas panggilannya. Nah, Katarina sungguh-sungguh mampu untuk melakukan itu, sehingga Paus yang tadinya ada dalam pembuangan di Avignon mau kembali ke Roma dan memerintah dalam tanda kutip seluruh gereja untuk melihatkan kesatuan itu. Gereja tidak lagi terpisah gara-gara Katarina ini, seorang perempuan sederhana. Maka kita bisa melihat Tuhan saja mampu melakukan itu, apalagi panjenengan yang dipanggil oleh Tuhan dengan kemampuan yang lebih dibanding dengan Katarina dari Siena ini. Waktu kecil pun dia sejak usia anak-anak oleh orang tuanya itu hanya kerjanya di dapur sampai malam, dipekerjakan di sana oleh orang tuanya. Namun kalau Tuhan sudah berkehendak, yang kecil ternyata dimampukan menjadi tokoh yang besar. Maka kita yang sudah dipanggil, kita diharapkan juga mampu untuk menyumbangkan apa yang menjadi talenta diri kita demi gereja, yaitu dengan cara kita masing-masing. Kita di lingkungan, kita juga bisa menjadi pewarta. Artinya dengan cara hidup yang benar dan baik, kita mewartakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, namun Tuhan mendampingi kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat, sehingga setiap orang bisa melihat bahwa yang hidup dalam diri kita, walaupun kita ini sederhana, walaupun kita sedikit jumlahnya, namun Tuhan itu yang menuntun kita untuk bisa melakukan kebenaran, keadilan, dan kebaikan itu. Roti hidup untuk melihatkan kebersatuan kita dengan Allah, namun juga sebagai cara supaya kita dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Ibu, bapak, saudari terkasih, sekaligus roti hidup itu menjadi bekal kita untuk perjalanan menuju kepada Allah. Tuhan sungguh-sungguh mau menunjukkan kebesarannya melalui hal itu. Dan seperti Simon Petrus yang menjawab, kenapa engkau tidak pergi? Kita harus berani juga dengan iman mengatakan, perkataanmu adalah perkataan yang kekal, dan kami percaya bahwa engkau yang kudus dari Allah menuntun kami untuk menuju kepada keselamatan yang sudah ditawarkan kepada kami. Semoga kita mampu untuk mempunyai iman seperti Simon Petrus ini. Selamat merenungkan.